Kita bergabung dengan Soza Hutapea. Soza, apakah sudah dimulai sidang paripurna hari ini? Wahyu, saat ini sidang paripurna untuk membahas dua rancangan undang-undang revisi terhadap Undang-Undang MD3 dan juga KPK baru saja dimulai tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini mengalami keterlambatan sekitar 1 jam karena semula dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bisa dilihat bersama-sama bahwa ini baru saja selesai dibacakan pembukaan rapat paripurna oleh Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Dan saat ini sedang dilakukan proses pemanggilan dari masing-masing juru bicara anggota fraksi untuk menyampaikan pendapat para fraksi terkait usulan dari dua undang-undang yang akan direvisi, yakni Undang-Undang MD3 dan juga Undang-Undang KPK. Dari daftar yang kami terima, setidaknya ini ada 10 orang yang mewakili masing-masing fraksinya untuk menyampaikan pendapat ataupun pandangan dari para fraksi terkait undang-undang yang akan direvisi pada hari ini. Dan jika nantinya pada rapat paripurna hari ini dicapai suatu konsensus atau kesepakatan bersama, maka kedua undang-undang ini nantinya akan diusulkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR dan nanti pembahasannya pun akan dilanjutkan di tingkat komisi terkait. Wahyu. Ya, Soza, tadi sebelumnya Anda saat di headline news pukul 11 tadi Anda katakan kurang dari 100 orang anggota Dewan yang hadir. Berapa sebenarnya total sampai tadi dimulai pukul 11? Wahyu, dari pantauan kami langsung dari dalam ruang paripurna, rapat ini diselenggarakan memang tidak terlihat jumlah yang cukup banyak dari anggota DPR yang hadir karena ini masih didominasi oleh kursi kosong. Dan untuk data resminya berapa jumlah anggota DPR yang turut hadir pada hari ini kami belum menerima langsung karena dari bidang sekretariat pun belum bisa memberikan datanya. Nantinya data ini baru diberikan setelah proses ataupun rapat dari paripurna ini selesai dilakukan. Dan memang daftar ini bukan hanya terkait daftar yang hadir saja, namun juga mencangkup terkait anggota DPR yang menyampaikan izin ketidakhadiran karena ada suatu agenda lain yang bisa ditinggalkan, Wahyu. Soza, kalau kita melihat dinamika perkembangan soal berapa banyak fraksi-fraksi yang setuju atau tidak setuju terhadap revisi Undang-Undang MD3, bagaimana terakhir perkembangannya? Wahyu, tadi sebelum rapat paripurna ini diselenggarakan, kami dari awak media sempat bertemu dengan salah satu anggota dari Badan Legislatif di mana ia mengatakan bahwa untuk update ataupun perkembangan terkini dari revisi Undang-Undang MD3 ini, sebenarnya sampai dengan saat ini sudah hampir seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui terkait usulan revisi Undang-Undang MD3. Namun pembahasan ini nanti kita akan lihat langsung bagaimana jalannya rapat paripurna pada hari ini. Namun jika tadi dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan, di sini Hendrawan mengatakan bahwa terkait susunan dari kursi MPR ini memang akan dibahas secara lebih cepat karena mengingat waktu ataupun tenggat waktu agar susunan MPR ini dipastikan harus sudah firm, ini paling tidak tanggal 20 Oktober karena nantinya susunan dari pimpinan MPR yang baru ini nanti akan melantik presiden dan juga wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019. Namun sampai dengan saat ini kami belum mengetahui bagaimana dinamika yang akan terjadi secara langsung dalam rapat paripurna secara terbuka ini, tapi dari pernyataan Hendrawan sendiri mengatakan bahwa hampir sudah seluruh fraksi yang ada di DPR menyetujui terkait usulan perubahan dari kursi MPR ini, di mana nantinya akan ada 10 pimpinan MPR, 9 dari anggota ataupun dari fraksi di DPR dan 1 dari perwakilan DPD. Wahyu. Ya, apakah hanya merevisi pasal 15 kalau tidak salah ya dalam Undang-Undang MD3 yang mengatur soal komposisi pimpinan MPR, itu sajakah pasal yang akan direvisi atau ada hal lain yang nanti akan direvisi dalam Undang-Undang MD3? Sejauh informasi yang kami terima sampai dengan saat ini terkait Undang-Undang MD3 sendiri, hanya ada satu pasal yang direvisi, yakni terkait formasi susunan dari kursi MPR ataupun pimpinan MPR sendiri. Dan ini memang usulan ini pertama kali digaungkan ataupun dicetuskan oleh Partai Amanat Nasional, di mana menginginkan agar seluruh fraksi ataupun partai yang memiliki kursi di Senayan ini terakomodir kepentingannya untuk dapat memiliki jabatan ataupun kursi pimpinan di MPR. Dan terkait kursi pimpinan lembaga lain, yakni seperti kursi pimpinan DPR, ini sudah disepakati dan tidak ada permasalahan yang bergulir di parlemen sendiri bahwa untuk DPR sendiri akan dilakukan penempatan sesuai dengan hasil pemenang pemilu 2019, di mana nantinya partai-partai pemenang pemilu 2019 lah yang berhak untuk mendapat ataupun menduduki kursi dari DPR. Jadi fokus utama terkait Undang-Undang MD3 pada hari ini hanya berfokus kepada kursi pimpinan MPR saja.
Tetap ya, kami akan kembali lagi Wahyu. nanti ke rapat paripurna di DPR RI di Senayan, Jakarta.